Kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak terlupakan juga adalah nikmat sehat, sehingga kita selalu nyaman di dalam melaksanakan aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman majelis taklim Rabu pagi, mungkin saya akan menyampaikan materi tentang cinta kita kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kalau kita melihat firman Allah di surat Al-Baqarah surat kedua, itu ayat 2. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi di dalam kitab Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan. Dan ini adalah yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hudal lil muttaqin, ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai pedoman atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dulu waktu saya masih awam, masih SMP barangkali atau SMA. Jadi suka dengar ceramah, apa itu takwa? Sederhana sekali, mereka mengatakan, oh takwa itu adalah takut. Ya, jadi dulu punya pemahaman tentang takwa itu simple, sederhana, tetapi tidak lengkap, tidak komprehensif. Kalau kita memahami tentang takut, ya ini apa ya? Kalau takut itu di dalamnya biasanya ada yang namanya tertekan, ada rasa takut, stres gitu. Padahal bukan seperti itu maksud takut yang kalau definisi yang masih awam tadi ya. Jadi belajar sedikit tentang Al-Quran. Jadi Allah mengatakan bahwa yang dinamakan takwa itu adalah, nanti dilanjutkan di ayat ketiga dan keempat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Kemudian orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itulah adalah orang yang beriman, dia melaksanakan sholat, kemudian dia berbagi. Jadi apa yang didapat rizki dari Allah itu disedekahkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi sebagian harta yang didapat itu disedekahkan. Tidak sampai di situ kategori orang yang bertakwa, dilanjutkan lagi dengan ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qablik. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, yang dia itu percaya kepada kitab Al-Quran dan juga percaya kepada kitab yang diturunkan sebelum itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, dia percaya, dia yakin dengan hari akhir. Wabil akhirati hum yuqinun, ya, terhadap hari akhir dia yakin. Nah ini kalau saya melihat bagaimana ini iman ini dari aspek apa gitu. Oh ini adalah dari aspek ketauhidan. Itu adalah
pemahaman arti daripada takwa. Ada pemahaman dari aspek sosial. Itu di dalam surat Ali Imran, kalau nggak salah tuh ayat 134, ayat 135. Orang yang bertakwa itu adalah, nah itu firman Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berbagi. Jadi ketika dia punya rezeki, baik rezekinya dalam keadaan lapang maupun rezekinya dalam keadaan sempit, dia bersedekah, dia berbagi. Nah kemudian bukan itu saja pengertian takwa dari aspek sosial. Orang yang dapat menahan amarahnya, orang yang dapat menahan amarahnya. Kemudian aspek sosial yang lainnya satu lagi itu adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau melakukan kekeliruan atau kehilapan, maka dia akan segera minta ampunan kepada Allah. Kemudian dia janji nggak ngulangin lagi. Nah itulah yang didapat. Saya mempelajari itu baru sebagian ya. Karena nanti biasanya di dalam Al-Quran itu ada dilengkapi lagi dengan ayat-ayat yang berikutnya, apa itu pemahaman tentang takwa. Jadi batal apa yang dikatakan takwa itu yang dulu saya pahami sebagai takut. Ya, memang Allah juga ada mengatakan bahwa kalau kamu ingin masuk surga, takutlah kepada Allah. Tetapi takut di sini adalah takut dalam rangka kehati-hatian karena kita pengen dapat ridha Allah. Jadi langkah itu, gitu. Jadi kalau langkahnya nggak baik dia takut, gitu. Jadi bukan takut yang di dalamnya kita merasa tertekan atau stres karena perintah Allah. Nah ini adalah ayat-ayat yang mudah dipahami oleh kita. Nah di dalam Al-Quran yang ya kalau kita ingin mencintai Al-Quran ya kita harus tahu Al-Quran itu yang sesungguhnya seperti apa sih gitu. Nah ternyata Al-Quran itu ayat-ayatnya itu dibagi dua. Ada ayat-ayat yang mudah untuk dipahami, itu namanya ayat muhkamat. Kemudian ada juga ayat-ayat yang sulit atau kita tidak tahu gitu. Kita meraba-raba, kita menganalisis berdasarkan hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang lain, berdasarkan ilmu pengetahuan kita, berdasarkan kemampuan kita. Akhirnya kalaupun kita punya pendapat, itu tafsirnya memahaminya sangat terbatas sekali. Karena ketika ada orang lain yang memberikan masukan tentang ilmu yang terkait, maka pendapat kita berubah lagi. Jadi ini pendapatnya tidak hakiki. Yang tadi ayat muhkamat, yang ini adalah ayat mutasyabihat. Nah itu saya sempat berhenti sejenak ketika ketemu dengan surat ketiga Ali Imran ayat 7 ini. Saya betul-betul berhenti sejenak berpikir. Oh ini yang akhirnya saya menemukan jawaban. Karena ada beberapa ayat Al-Quran yang saya baca, yang saya coba memikirkannya, tetapi secara logika ini nggak menemukan jawaban yang mantap, ya. Jadi di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 7, ya, di sini dikatakan ya, huwallazi anzala alal kitab. Jadi Allah yang menurunkan kitab, yaitu kitab Al-Quran, alaikal kitab, kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, kitab, ya, minhu ayatum muhkamat, di antaranya adalah
yang dikategorikan ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang mudah untuk dimengerti, ya, ayat yang mudah untuk dimengerti. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi. Nah, hunna ummul kitabi. Nah, kata Allah, ayat-ayat muhkamat itu adalah pokok daripada kitab Al-Quran. Nah, di samping ayat muhkamat itu ada wa ukharu mutasyabihat. Selain itu ada ayat-ayat yang namanya ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang sulit untuk dipahami, atau kita mencoba menganalisis apa kiai, apa ilmuwan ya, mencoba menganalisis tentang ayat mutasyabihat. Tetapi itu pendapat, ada 1000 orang 1000 pendapat dari berbagai latar belakang keilmuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan alam. Ya, fa'ammal ladzina fi qulubihim. Jadi adapun orang-orang yang hatinya condong, ya, fa'amal ladzina fi qulubihim. Adapun orang-orang yang hatinya di dalam kolbunya zaigun. Nah, ini ada kata-kata zaigun, menarik sekali di sini ya. Zaigun itu adalah kecenderungan, condong kepada yang batil, condong kepada yang hatinya condong kepada yang sesat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasya, ya, dia mengikuti yang mutasabihat. Dia mengikuti yang mutasabihat, yaitu minhu btigo al-fitnati wa btigo at-ta'wili, ya. Dia cenderung mengikuti yang mutasabihat untuk mencari fitnah, dan dia mencari-cari takwilnya. Terus Allah bilang, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, padahal yang tahu tafsirnya atau takwilnya itu hanya Allah. Seperti misalnya yang tadi saya bacakan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah, itu adalah banyak sekali ulama yang mencoba menafsirkan dari hadis, dari ada yang ini Nabi pernah bersabda alif itu adalah Allah, lam itu adalah malaikat, M-nya itu, mimnya itu adalah Muhammad gitu. Ini ya, kalau gitu kan kita masih bertanya lagi, apakah hadisnya ini betul-betul sahih atau tidak sahih gitu ya. Nah, jadi mencoba menafsirkan arti dari alif lam mim yang termasuk kategori ayat mutasyabihat. Kata Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi tidak ada yang mampu atau tidak ada yang bisa mentakwilkannya kecuali hanya Allah. Nah, kemudian bagi kita yang mempelajari Al-Quran, Allah mengatakan warasihuna fil ilmi, ya, bagi orang-orang yang mendalami ilmunya. Warasihuna fil ilmi wa yaquluna amanna, ya. Jadi orang-orang yang mendalami ilmunya, dia berkata amanna bihi, saya iman kepada ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat tadi. Kullum min indi rabbina. Jadi semuanya ini adalah dari Allah. Bagaimana kita menyikapi ayat mutasyabihat? Karena kita ingin utuh mencintai Al-Quran, meyakini Al-Quran itu secara bulat. Ada 5 pendapat dari kiai, 5 pendapat itu berbeda semuanya. Jadi sikap kita itu adalah terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Jadi sikap kita itu adalah mengimani apapun yang difirmankan oleh Allah. Ngerti tidak ngerti, sami'na wa ata'na.
di zaman Nabi itu, di zaman Rasulullah itu beberapa sahabat kadang-kala kritis ya, bertanya kepada Nabi, ini ayat ini apa maksudnya? Nah itu mereka nggak bertanya, tapi sami'na wa ata'na ya. Nah kemudian kullum min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab ya. Jadi wama yadzakkaru ila ulul albab. Jadi Allah kami beriman kepada Al-Quran, semuanya tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi dari apa? Surat yang tadi kita tidak pahami padahal itu adalah firman dari Allah, itu tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran atau manfaat dari ayat-ayat mutasabihat kecuali orang yang masuk kategori ulul albab, yaitu orang yang berpikir. Nah, ulul albab itu bukan hanya sekedar orang yang berpikir, tetapi yang pikirannya itu tidak error, yang pikirannya itu dilandasi oleh iman. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 134 ya sama 135 ya, itu ada penjelasan tentang ulil albab itu apa ya. Di situ di Ali Imran 189 itu di dalam penciptaan 190 di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam. Di situ terdapat tanda-tanda orang yang ulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 191. Apa itu ulil albab? Ulil albab itu adalah orang yang ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, dia ingat kepada Allah. Itulah orang yang ulil albab. Kemudian dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, banyak sekali pesan-pesan dari alam yang sebetulnya itu merupakan ayat-ayat qauliyah. Ya, itulah ulil albab itu orang yang tidak error di dalam pikirannya, tetapi dilandasi oleh orang yang ulil albab itu orang yang ketika berdiri, duduk dan berbaring dia memikirkan tentang penciptaan Allah, seraya dia berkata tidaklah sia-sia Allah menciptakan langit dan bumi. Kita ingin menarik kita ini menarik suatu kesimpulan. Jadi mengapa Allah menciptakan ayat yang mutasyabihat? Salah satunya adalah supaya kita itu berhati-hati di dalam mempelajari, memaknai atau menafsirkan tentang Al-Quran. Jadi kalau kita nggak tahu, ya bilang aja, oh nggak tahu, itu saya serahkan aja kepada Allah. Itu sikap kita ya. Jadi dengan ayat mutasyabihat ini iman kita itu bertambah semakin yakin gitu bahwa inilah keterbatasan kita sebagai manusia. Allah hanya memberitahukan alif lam mim saja, kita sudah betul-betul sangat kecil sekali karena di sana banyak rahasia yang gaib, rahasia keilmuan yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang kurang dari saya, mohon dimaafin karena keterbatasan dalam literatur. Demikian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.